Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Joy Sang Pujangga. Seperti biasanya, saya akan membawakan kisah-kisah nyata yang ada di sekeliling kita. Pria tua ini diusir oleh anak kandungnya sendiri. Sebelum cerita ini saya angkat, saya mohon untuk sedekahnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Karena sedekah adalah ladang ibadah untuk kita semua, dan sedekah juga bisa membuat hidup kita lebih baik kembali. Lanjut ke ceritanya. Semua hartanya dirampas dan diusir oleh anaknya sendiri. Saat mendengar suara di bawah pohon, nasib kakek ini berubah. Tak disangka, ternyata dikutip dari sriboku.com, orang tua harus dijaga dan juga dirawat saat ia sudah memiliki usia rentan. Sebagai seorang anak, tentunya hal tersebut wajar dilakukan karena belum bukti kita yang sudah dijaganya sejak kecil. Namun apa jadinya jika anak yang sudah dirawat dan juga dijaga malah durhaka terhadap ayahnya? Cerita ini sungguh menjadi inspirasi kita jika kita menyayangi orang tua kita. Arifin adalah pria miskin. Saat ia umur hampir setengah abad, beliau baru menikah. Suami istri ini lalu membuka toko kelontong dan hidup tentram. Namun malangnya, sang istri meninggal setelah melahirkan seorang bayi laki-laki yang bernama Hari. Arifin sangat sedih, namun tetap saja harus melawat hidup dan membesarkannya, anaknya yang masih bayi itu. Setiap pagi-pagi buta sekali, ia akan menggendong anaknya sambil berjualan. Pelan-pelan hasil kerja kerasnya membuahkan hasil. Tokonya mulai ramai pelanggan dan ada sedikit tabungan untuk mencukupi hidup. 20 tahun berlalu begitu saja. Hampir tubuh besar menjadi pria gagah dan juga tampan. Tak lama lalu Hari pun menikah. Tak disangka, setelah menikah Hari berubah. Dengan alasan agar bisa hidup makmur, Hari merebut toko kelontong, lalu mengambil alih surat kepemilikan rumah dan tabungan ayah kandungnya sendiri. Tak sampai 6 bulan, Hari mengusir ayahnya untuk tinggal di kandang babi. Ayahnya pun dengan benar meninggalkan anaknya yang tidak berbakti itu. Namun untungnya, berat pengalaman bertahun-tahun di toko kelontong, Arifin mengenal banyak pengusaha yang bersedia meminjamkan uang untuk menyewa rumah. Sisa uang pinjamannya kemudian dipakai membeli stok untuk dijual kembali. Begitulah, kakek Arifin mulai menjejakkan dagangannya di jalanan. Suatu malam yang dingin, tidak banyak perjalan kaki di jalan. Kakek Arifin berpakaian tipis, menggigil kedinginan, lalu ia putus asa dan berjalan pulang mengarah ke kediamannya. Tiba-tiba ia mendengar suara tangisan bayi. Ia selingkuh ke kiri dan juga ke kanan, tapi tak ada satupun bayangan orang. Semenit kemudian terdengar lagi suara tangisan bayi itu. Makin lama makin keras. Kakek Arifin lalu mencari sumber tangisan itu. Menemukan sebuah keranjang yang diletakkan di bawah pohon besar di tepi jalan. Saat dibuka, seorang bayi laki-laki menangis meraung-raung. Nampak kedinginan. Orang tua macam apa yang membuang anak ini? Ujar kakek Arifin. Dia mengeluarkan anak itu dari keranjang, menggendong dan menghiburnya agar tidak menangis lagi. Tangisan anak itu mulai melemah. Kakek Arifin dalam hatinya berpikir bahwa kini ia masih harus membayar banyak hutang. Bila ditambah anak ini lagi, pengeluarannya akan bertambah banyak. Namun saat menatap wajah bayi itu yang merah karena kedinginan, kakek Arifin lalu memutuskan untuk membawanya pulang. Setibanya di rumah, kakek Arifin menatap bayi itu dengan seksama. Mungkin bayi ini sudah kecapean menangis.
Apalagi di rumah hangat, kini bayi itu pun tertidur dengan pulas. Wajah kecil itu mulai membuat kakek Arifin teringat wajah anak kecilnya yang bernama Hari. Ah, ngapain masih pikirin anak gak berbakti itu, pikir kakek Arifin. Kakek Arifin lalu mulai membuka bungkusan kain yang membungkus bayi. Ia mendapati bahwa kain yang dipakai adalah kain halus yang hanya mampu dibeli keluarga. Berada kakek Arifin menghela nafasnya. Ah, sudahlah. Dulu juga dilewati dengan miskin, dan aku masih bisa besarkan Hari dengan baik. Kamu tenang saja nak, asalkan masih ada aku, kamu tidak akan kelaparan. Ia memecat pelan hidung bayi itu. Tak disangka dari wajah bayi yang sedang tertidur pulas itu muncul senyum manis. Kakek Arifin tersenyum bahagia melihat senyuman bayi itu. Sejak saat itu kakek Arifin menggendong bayi itu sambil berjualan. Namun anehnya, sejak memungut bayi itu, dagangannya menjadi laris manis. Anak bayi itu suka tersenyum, wajahnya juga lucu dan juga tampan. Saat bergadang, kakek Arifin meletakkan bayi itu di dalam keranjang. Di atasnya digantungi kerincingan. Saat kerincingan berbunyi, bayi kecil itu akan tertawa senang. Pejalan kaki pun terpincut akan kelucuan bayi itu, lalu membeli barang dagangan kakek Arifin. 2 bulan berlalu, kakek Arifin berhasil melunasi hutang. Bahkan masih ada uang lebih untuk ditabung. Pada suatu hari, saat mau keluar rumah, sebuah mobil mewah tiba-tiba berhenti di depan rumahnya. 2 orang pelayan keluar. Lalu tak lama sepasang pria tampan dan juga wanita cantik itu turun dari mobilnya. Dari pakaiannya, kelihatannya pasangan ini bukan orang biasa. Seorang wanita tiba-tiba menunjuk kakek Arifin, dan ia berkata, "Itu dia. Saya melihat dia menggendong pria tua muda." Kakek Arifin terperanjak kaget. "Maaf Pak, boleh masuk berbicara sebentar?" Pria tampan itu bertanya. "Oh iya." Kakek Arifin pun bertengung lalu mengganggu. Ternyata sepasang suami istri ini awalnya kabur dari rumah. Keluarga sang wanita merupakan keluarga berada. Sebut saja namanya Kevin dan juga Michael. Tak lama setelah kabur dari rumah, Michael mengandung. Saat Kevin sedang berpergian keluar kota, keluarga Michael tiba-tiba datang mencari, mendapati Kevin tidak ada di sana. Salah paham mengira Kevin tidak mau bertanggung jawab akan kehamilan Michael. Keluarga Michael lalu menyuruh pelayan membuang anak. Itu tak lama setelah melahirkannya. Setiap harinya Michael menangis karena tidak ada orang yang percaya akan kata-katanya. Untungnya Kevin segera kembali dan menyelesaikan kesalahpahaman itu. Kini mereka mencari keberadaan anak yang dibuang itu. Kakek Arifin mendengarnya namun masih tidak percaya. "Kalian ada bukti apa kalau ini anak kalian?" Michael pun dengan terbata-bata mengatakan, "Di lengan kiri anak saya ada tanda lahir bulatan hitam." Kakek Arifin lalu lega lalu tertawa. "Kalau begitu saya kembalikan anak ini kepada kalian. Tapi kalian harus janji untuk menjaga dan merawat anak itu sepenuh hati. Kalau tidak, saya tidak akan tinggal diam." Sepasang suami istri itu mengangguk berlutut, berterima kasih atas pertolongan kakek Arifin merawat anak mereka. Kakek Arifin segera membangunkan mereka. "Jangan begini, saya sangat bahagia dan bersyukur akan saat-saat bersama tuan muda kecil." Beliau lalu menyerahkan anak itu kepada ibunya. Namun saat terlepas dari pelukan kakek Arifin, bayi itu langsung menangis. Mau gimana lagi ibunya mendiamkannya, bayi itu tetap menangis. Dan malah makin menjadi tangisnya. Kakek Arifin lalu membantu mendiamkannya. Saat bayi itu digendong kakek, tangisnya langsung terhenti dan bayi itu tertawa senang.
Ayah dan juga ibu bayi itu tersenyum miris. Setelah berdiskusi sejenak, mereka lalu bertanya kepada kakek Arifin. Kelihatannya anak ini sudah terbiasa tinggal dengan bapak. Kalau bisa, apa bapak mau tinggal bersama kami? Kevin dan Michael memohon dengan tulus. Akhirnya kakek Arifin pun menyetujui permohonan mereka. Dan tak lama kakek Arifin pun ikut pulang ke kediaman mereka. Ternyata keluarga mereka adalah keluarga Sutomo, keluarga terkaya di kota. Kakek Arifin ditempatkan di rumah besar. Dan tak lupa ada beberapa pelayan yang ditugaskan untuk merawat kakek. Kakek Arifin tidak terbiasa tinggal tanpa bekerja. Ia lalu meminta pekerjaan ke keluarga Sutomo. Lalu tak lama pun beliau ditugaskan mengurus supermarket terbesar di kota. Sifat kakek Arifin yang jujur dan juga tulus membuat bisnis supermarket itu semakin membaik. Keluarga Sutomo bahkan membagikan sebagian sahamnya ke kakek Arifin. Kali ini kakek benar-benar hidup makmur dan juga serba berkecukupan. Anaknya yang bernama Hari sempat datang mencarinya, berharap agar kecipratan kekayaannya. Namun diusir dan pulang dengan tangan hampa. Kabarnya, istri Hari kabur dari rumah beserta selingkuhannya. Sampai semua uangnya juga ludes diambil oleh istrinya. Karena Hari juga malas, tokonya bangkrut dan ia jatuh miskin. Kini ia hanya mengemis demi melangsungkan hidup. Anak laki-laki yang dipungut kakek itu tumbuh besar dan dekat sekali dengan kakek Arifin, menyayangi dan menganggap beliau sebagai kakeknya sendiri. Di usianya yang ke-98 tahun, pada suatu hari di musim semi yang hangat, kakek Arifin tersenyum bahagia, menutup mata untuk selama-lamanya. Subhanallah, apa yang kita bisa petik dari cerita ini? Semoga dari kisah ini bisa menjadikan kita sebuah renungan, ibro dan juga pelajaran untuk kita semua. Dan tentunya semoga dari kisah ini menginspirasi kalian semua. Sungguh kisah yang begitu amat sangat memilukan. Lantas apa yang bisa sahabat petik dari kisah tersebut? Tentunya mari kita ambil hikmah dan pelajarannya saja untuk bekal wawasan dan juga ilmu pengetahuan kita. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita kisah nyata lainnya. Jangan lupa untuk subscribe-nya agar saya bisa lebih semangat untuk menceritakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.